Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Putranandini Syafi'i, NPM 243. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan dan deret serta contoh kasus penerapannya dalam kegiatan ekonomi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu himpunan. Definisi dari himpunan adalah suatu kelompok atau kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan elemen. Yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan elemen. Misalnya, 20 merupakan anggota dari bilangan genap. Ayam bukan anggota dari binatang mamalia. 0 bukan anggota dari bilangan asli. -1 merupakan anggota dari bilangan bulat. Bilangan kardinal. Bilangan kardinal merupakan bilangan yang menyatakan jumlah elemen dari suatu himpunan, dilambangkan dengan huruf N. Contohnya, A sama dengan himpunan huruf vokal dari matematika. Maka, jumlah elemen dari himpunan A sama dengan 3. B sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 5, X anggota dari bilangan asli. Maka, jumlah elemen dari himpunan B sama dengan 4. Jenis himpunan. Yang pertama, himpunan terbatas, yaitu himpunan yang memiliki jumlah elemen terbatas. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Yang kedua, himpunan tak terbatas, yaitu himpunan yang memiliki jumlah elemen tidak terbatas. Contohnya, himpunan bilangan ganjil. Hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan sama. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. B sama dengan himpunan 4 bilangan asli pertama. Maka, himpunan A sama dengan himpunan B. Yang kedua, himpunan bagian. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan himpunan 3, 4, 5. Maka, himpunan B bagian dari himpunan A. Yang ketiga, himpunan saling lepas. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3. B sama dengan himpunan 4, 5, 6. Maka, himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Yang keempat, himpunan saling lepas, yaitu jika terdapat beberapa anggota himpunan A sama dengan beberapa anggota himpunan B. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. B sama dengan himpunan 3, 4, 5, 6. Himpunan khusus. Yang pertama, ada himpunan semesta atau universal, yaitu himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan, dilambangkan dengan U besar. Yang kedua, himpunan kosong atau empty set, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen, dilambangkan dengan kurung kurawal atau dengan lambang seperti ini. Yang ketiga, ada komplement, yaitu himpunan semesta yang bukan elemen dari suatu himpunan. Contohnya, komplement dari S
dilambangkan dengan S komplement. Contoh himpunan semesta atau universal. A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, maka A sama dengan himpunan bilangan ganjil. Contoh himpunan kosong atau empty set. B sama dengan himpunan X, di mana X lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 2, X bilangan ganjil habis dibagi 3. Maka B sama dengan himpunan kosong. Contoh komplement. A sama dengan himpunan 1, 3, 5. Maka A komplementnya sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan ganjil tetapi X bukan anggota dari himpunan A. Operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan. Misalnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan B sama dengan himpunan 4, 5, 6. A gabungan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A gabungan B sama dengan himpunan X, di mana X adalah anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Operasi himpunan irisan. Misalnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan B sama dengan himpunan 2, 3, 4. A irisan B sama dengan himpunan 2 dan 3. Maka, A irisan B sama dengan himpunan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Operasi himpunan komplement. Misalnya A komplement sama dengan himpunan X, di mana X anggota dari himpunan semesta tetapi X bukan anggota dari himpunan A. Contoh kasus yang pertama. Jika menemukan soal seperti ini, maka pembahasannya A adalah saham biasa. Maka jumlah anggota himpunan A sama dengan 50. B adalah saham obligasi, maka jumlah anggota himpunan B sama dengan 35. Yang diketahui sebagai berikut. Yang ditanyakan, berapakah jumlah anggota himpunan A gabungan himpunan B? Jawabannya adalah 60. Contoh kasus kedua yaitu perusahaan garmen memiliki 400 buruh dan diketahui 25% dari total buruh memiliki keahlian bordir manual atau bordir komputer. Jika diketahui 40 buruh bisa bordir manual dan 40 buruh bisa bordir komputer, maka hitunglah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Pembahasannya, A besar sama dengan himpunan karyawan bisa bordir manual, B besar sama dengan himpunan karyawan bisa bordir komputer, A kecil sama dengan himpunan karyawan hanya bisa bordir manual, B kecil sama dengan himpunan karyawan hanya bisa bordir komputer. Dengan cara yang dipakai pada gambar, maka yang ditemukan adalah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut yaitu 20 orang. Materi yang kedua yaitu deret. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Di bawah ini adalah contohnya. Rumus dari deret hitung yaitu Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Deret hitung suku Kn. Jika diketahui suku secara berurutan, maka rumusnya B sama dengan Sn plus 1 min Sn. Tetapi jika tidak diketahui suku secara berurutan, maka rumusnya N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. Deret ukur. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya ada di bawah ini.
Deret ukur suku Kn. Rumusnya Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Deret ukur jumlah N suku pertama. Jika pengganda lebih besar, maka rumusnya Jn sama dengan A dikali P pangkat N-1 dibagi P-1. Jika pengganda lebih kecil daripada 1, maka rumusnya Jn sama dengan A kali 1 min Pn dibagi 1 min P. Contoh kasus yang pertama, apabila ditemukan soal seperti ini, maka pembahasannya diketahui P1 sama dengan 2 juta, R sama dengan 2% sama dengan 0,02, T sama dengan 2004 dikurangi 2000 sama dengan 4 tahun. Maka yang ditanyakan berapa PT-nya? Dengan cara seperti ini yang ditemukan PT-nya sama dengan 2.122.416. Contoh kasus yang kedua, apabila ditemukan soal seperti ini, maka pembahasannya jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 yaitu AN sama dengan A1 tambah N-1 dikali B, A12 sama dengan 5000 tambah 12 min 1 dikali 300 sama dengan 5000 ditambah 11 dikali 300 sama dengan 5000 tambah 3300, maka jawabannya 8300 buah keramik. Contoh kasus yang ketiga, apabila ditemui soal seperti ini, maka pembahasannya diketahui P sama dengan 5 juta, N sama dengan 6, I sama dengan 12% sama dengan 0,12. Yang ditanyakan berapakah F6-nya? Maka jawabannya dengan cara ini, F6 sama dengan 9.865.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.